Ya, oke. Selamat bertemu kembali teman-teman semua dalam channel ini. Channel ini dibuat atas keresahan saya, atas kebanyakan bangkitnya dari paham ateisme maupun agnostik. Eh, di sini kita akan membahas salah satu topik yang biasanya akan dibawa oleh mereka yang mengaku ateis atau agnostik, yaitu tentang apakah apakah Tuhan itu uh, merupakan kebenaran objektif atau bukan. Nah, uh, kedepannya kemungkinan channel ini karena ini adalah video pertama saya, kedepannya kemungkinan channel ini tidak hanya akan membahas tentang agama saja, tapi juga isu-isu yang lain seperti mungkin ke politik, ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi mari kita mulai dulu dari pertanyaan filsafat yang sering ditanyakan oleh banyak orang tentang pembuktian Tuhan. Nah, saya memberi judul pada video kali ini dengan judul pertanyaan, ya, apakah Tuhan bukan kebenaran objektif? Kenapa saya mengatakan hal seperti ini? Ini kita lihat ya, di slide berikutnya saya mengcapture status Facebook dari seseorang. Dia kebetulan saya melihat tulisannya di Facebook dan saya membaca ada satu topik yang dia tuliskan tentang keberadaan Tuhan. Pada intinya silakan baca tulisannya sampai habis. Pada intinya tulisan ini itu mengatakan bahwa Tuhan itu bukan kebenaran objektif atau bukan realitas objektif. Karena realitas objektif itu harus bisa dibuktikan secara empiris. Katanya begitu. Nah, apakah benar demikian? Apakah argumennya ini masuk akal? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu objektif. Apa itu objektif? Nah, menurut definisi KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, objektif itu adalah tentang keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Masalahnya begini, definisi dari KBBI ini justru adalah pandangan pribadi dari pemberi definisi. Ya, paham nggak? Jadi ketika orang menuliskan KBBI, siapapun penulis KBBI itu, siapapun yang mendefinisikan definisi kata-kata di dalam KBBI, definisi itu adalah pandangan pribadinya sendiri. Ya, ini harus dipahami. Kamus manapun itu, di bahasa Indonesia kita mengenal KBBI, di bahasa Inggris ya mungkin kita mengenal Cambridge Dictionary atau Oxford Dictionary atau Merriam-Webster Dictionary. Pada dasarnya adalah semua definisi yang tercantum di dalam kamus-kamus tersebut adalah definisi pribadi dari penulis kamus tersebut. Iya kan? Jadi nggak ada tuh definisi yang betul-betul tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Ya mungkin saja penulis kamusnya mengatakan, oh iya, definisi ini kan saya ambil dari orang-orang sebelum saya yang memang sudah mendefinisikan itu seperti itu. Ya itu tetap tidak mengubah fakta bahwa orang-orang sebelum Anda yang mendefinisikan itu kan berdasarkan pandangan pribadinya juga dia mendefinisikan hal tersebut. Jadi dalam setiap definisi, kesimpulan dan penilaian, setiap kata yang dituliskan sebenarnya adalah pandangan pribadi si penulis atau pengamat terhadap fakta yang diamati. Itu pada intinya itu adalah pandangan pribadi. Dan pandangan pribadi tidak mungkin dihilangkan dalam penarikan kesimpulan dan definisi. Pertanyaan yang lebih benar untuk ditanyakan adalah standar penarikan kesimpulan seperti apa yang paling tepat untuk digunakan sehingga pandangan kita bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan dengan demikian bisa dikatakan objektif. Karena bagaimanapun kita mendefinisikan sesuatu itu pandangan pribadi kita pada dasarnya. Ya kan? Bahkan penulis kamus pun mendefinisikan pandangan pribadinya di dalam definisi kamus tersebut. Jadi kalau ada yang bilang
tidak bergantung pada pendapat atau pandangan pribadi. Hal mana sih yang tidak tergantung pandangan pribadi seseorang? Semua definisi tergantung pada pandangan pribadi atau pemikiran pribadi dari seseorang. Semuanya. Ya, saya harap teman-teman semua paham sampai di sini. Kita harus tahu dulu objektif itu apa. Nah, kemudian kesalahan logika yang terjadi adalah penulis yang menuliskan pandangannya, dia adalah seorang agnostik. Dia menuliskan pandangannya tentang Tuhan itu bukan merupakan realitas objektif. Karena dia sudah mengambil kesimpulan di awal bahwa objektif itu pasti materialistik atau naturalistik. Sekedar teman-teman tahu bahwa materialistik itu bukan maksudnya kayak cewek matre, bukan. Yang hanya mengincar harta laki-laki, bukan. Materialistik yang saya maksud di sini adalah sebuah pemahaman filsafat, ya, paham filsafat yang memahami bahwa segala sesuatu yang nyata itu hanyalah materi. Jadi tidak ada tuh yang namanya non material seperti kita mempercayai adanya jiwa, ya kan? Itu nggak ada dalam pandangan materialistik. Ya, materialistik ini biasanya ya pasti ateis lah. Karena dia tidak percaya ada sesuatu yang non-material. Semua yang nyata hanyalah material. Nah, itulah yang disebut materialistik atau materialisme. Dan juga naturalistik. Naturalistik ini pada dasarnya mirip sih dengan materialistik. Sama-sama pandangan di dalam ateisme. Bahwa naturalisme itu adalah segala sesuatu yang nyata hanyalah sesuatu yang alami. Makanya namanya natural dari kata alami. Jadi tidak ada tuh sesuatu yang tidak alami atau mungkin kita menyebutnya dengan mujizat. Nggak ada yang namanya mujizat itu. Menurut mereka seperti itu. Jadi segala sesuatunya itu harus alami, natural. Ciri dari natural itu ya dapat dikuantifikasi atau dihitung. Ya kan? Massa, jumlah, panjang, dan lain sebagainya. Intinya natural itu artinya dia punya dimensi. Nah, seperti itu. Nah, paham ini sama dengan yang namanya empirisme. Nah, empirisme itu adalah paham. Pada dasarnya materialisme, naturalisme, dan empirisme itu saling berkaitan sih. Kalau boleh saya bilang itu sinonim lah sebenarnya. Sama-sama paham di dalam ateisme itu sendiri. Bahwa, empirisme ini adalah, menurut saya, empirisme ini adalah paham yang dianut oleh si penulis tadi, yang agnostik itu. Karena dari tulisannya saya mengetahui, satu-satunya realitas objektif adalah realitas yang bisa dibuktikan secara empiris atau secara saintifik. Nah, itu empirisme. Nah, masalahnya gini, tidak semua yang nyata bisa dibuktikan itu secara empiris. Tidak semua kenyataan itu bisa dibuktikan secara empiris, dapat dihitung, dapat dikuantifikasi, memiliki dimensi. Contohnya logika. Nah, apa satuan logika? Ini pertanyaan saya di poin ketiga. Apa satuan logika? Berapa jumlah logika yang ada di dalam otak manusia? Nah, kalau kita tidak bisa mengkuantifikasi, kita tidak bisa melihat logika itu dengan panca indera kita. Kita tidak bisa menghitung jumlahnya, dan kita tidak tahu apa satuannya, kita tidak tahu apa dimensinya. Lalu apakah logika itu nyata? Iya kan? Nah, orang-orang dengar baik-baik ya. Orang-orang penganut empirisme, materialisme, dan naturalisme itu celakanya selalu menuruti hukum logika. Saya nggak masalah kalau mereka menuruti hukum logika, itu memang seharusnya seperti itu. Cuma kan masalahnya logika ini justru tidak empiris, ya kan? Bagaimana cara membuktikan logika coba? Apa kita percaya ada hukum logika, ya kan? Tapi logika ini nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita hitung, nggak bisa kita jumlahkan, kita nggak tahu apa dimensinya, nggak bisa kita tangkap pakai alat seperti gelombang misalnya, nggak bisa. Jadi berarti menurut standar empirisme, logika itu justru tidak empiris dong, ya dong? Ya harusnya begitu. Logika itu tidak empiris harusnya, karena empirisme itu menyatakan bahwa segala sesuatu itu yang nyata harus bisa dibuktikan secara empiris. Apakah hukum logika itu empiris? Hukum Newton itu bisa dibuktikan secara empiris. Ya tentu saja demikian.
Tapi hukum logika, bagaimana cara membuktikan secara empiris? Kalau hukum logika tidak bisa dibuktikan secara empiris, kenapa mereka percaya kepada logika? Kan seharusnya menurut standar mereka sendiri, mereka seharusnya tidak boleh percaya pada hukum logika. Karena nggak bisa dibuktikan secara empiris hukum tersebut. Logika itu nggak ada bentuknya, nggak bisa dilihat, nggak bisa ditangkap oleh alat, nggak ada satuannya, nggak ada dimensinya. Terus kenapa percaya pada hukum logika? Dan celakanya mereka mengambil itu dalam, mereka menggunakan hukum logika tersebut dalam pengambilan kesimpulan seolah-olah itu nyata. Saya mengatakan hal seperti ini karena ateis dan agnostik itu kadang melakukan standar ganda seperti ini. Oke, segala sesuatu itu harus bisa dibuktikan secara empiris. Nah, hukum logika bagaimana caranya dibuktikan secara empiris? Logika itu bagaimana caranya dibuktikan secara empiris? Nggak bisa. Apa satuannya? Ya kan, apa satuan logika? Nggak ada. Berapa jumlah logika yang ada di otak manusia? Yang nggak tahu, nggak ada. Ya kan? Berarti kan nggak empiris logika itu. Tapi kenapa mereka pakai? Nah, kemudian ini di poin keempat. Ini adalah sesuatu yang menarik. Karena seperti biasa ya, ketika kita membahas tentang kesadaran manusia dan logika yang ada di dalam otak manusia, ateis dan agnostik selalu mengatakan bahwa logika itu adalah hasil pemikiran manusia yang merupakan reaksi kimia yang terjadi di otak. Jadi ini betul-betul pure materialistik, sangat-sangat material pemahamannya. Jadi logika itu bukan sesuatu yang non material, dia itu material, hasil reaksi kimia di otak sehingga membentuk yang namanya hukum logika. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Betulkah demikian? Apakah logika itu pada dasarnya adalah materi? Materi maksudnya ya atom-atom di dalam otak kita yang kemudian saling bereaksi satu sama lain membentuk yang kita sebut dengan logika. Apakah betul demikian? Nah, menurut saya, seseorang yang berpandangan demikian akan konsisten jika mau mengakui bahwa tidak ada yang namanya kesalahan logika. Harusnya logika itu tidak ada yang salah. Kenapa? Karena logika itu kan cuma reaksi kimia di dalam otak. Mana ada reaksi kimia yang benar dan yang salah? Nggak mungkin ada dong. Ketika reaksi kimia itu terjadi, ya sudah berarti terjadi kan reaksi kimianya. Mana bisa ada reaksi kimia yang benar dan reaksi kimia yang salah? Nggak ada. Contoh kayak di poin ketiga ini. Reaksi kimia 2H2 plus O2 menjadi menghasilkan 2 molekul H2O atau 2 molekul air. Itu persamaan pertama. Dan yang persamaan kedua adalah H2 ditambah O2 sama dengan H2O2. Nah, ini adalah hidrogen peroksida ya. Nah, manakah yang lebih benar? Reaksi kimia yang nomor 1 atau yang nomor 2? Coba dipikir. Itu merupakan pertanyaan yang absurd kan? Karena hal itu sama-sama dapat terjadi. Reaksi kimia yang pertama bisa terjadi, reaksi kimia yang kedua juga bisa terjadi. Dan jika sebuah reaksi kimia dapat terjadi, maka tidak ada yang salah dong. Seperti yang saya bilang tadi, mana ada reaksi kimia yang salah? Kalau logika adalah reaksi kimia yang terjadi di otak kita, dan kita melihat di sekeliling kita bahwa orang-orang itu saling berbeda logikanya satu sama lain, ya kan? Ada yang logikanya mengatakan A, ada yang logikanya mengatakan B. Kalau logika itu hanya sekedar reaksi kimia di otak, maka logika orang yang mengatakan A tidak lebih benar daripada logika orang yang mengatakan B. Karena pertanyaannya kan reaksi kimia di otak siapa yang paling benar? Ya kan? Nah, kembali lagi ke nature dari reaksi kimia. Reaksi kimia itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dong. Nah, tapi kalau misalnya mereka misalnya tetap ngotot ya, para ateis dan agnostik tersebut tetap ngotot untuk tetap menyatakan bahwa logika itu merupakan reaksi kimia, mereka harus mengakui bahwa tidak ada yang namanya kesalahan logika. Tidak ada logika yang salah. Bagaimana mungkin ada logika yang salah coba? Sementara logika itu adalah reaksi kimia kan? Katanya kan begitu, reaksi kimia. Mengatakan bahwa ada logika yang salah itu sama saja dengan mengatakan bahwa ada reaksi kimia yang salah.
Mana ada reaksi kimia yang salah? Kalau itu terjadi di otaknya si A dan berbeda dengan yang terjadi di otaknya si B, kan nggak ada yang salah dong. Itu kan sama-sama reaksi kimia yang menghasilkan logika yang berbeda. Iya kan? Pertanyaan saya di poin pertama makanya, tapi apakah mereka mau melakukan itu? Enggak, dari yang saya temui itu enggak. Mereka justru adalah orang-orang yang paling getol menyampaikan kesalahan logika. Logika kamu itu salah, logika kamu itu salah. Wait. Bagaimana mungkin logika saya salah kalau logika yang ada di kepala saya sekarang itu hanya merupakan sebuah reaksi kimia? Masa reaksi kimia ada yang salah? Oke, sampai di sini mungkin paham ya. Dan di poin ke-6, makanya saya mengatakan di poin ke-6, kalau tidak mau mengakui bahwa tidak ada kesalahan logika, tidak ada kesalahan logika, maka satu-satunya pilihan yang tersisa adalah logika dan pikiran dan kesadaran manusia itu adalah sesuatu yang non material. Itu satu-satunya pilihan. Karena kalau kita mengakui bahwa logika itu material, kesadaran manusia itu material, pikiran manusia itu material, yang merupakan tidak lebih dari reaksi kimia yang terjadi di otak, maka seharusnya kalau itu reaksi kimia, seperti yang saya bilang, tidak ada yang benar, tidak ada reaksi kimia yang benar, dan tidak ada reaksi kimia yang salah. Dan dengan demikian tidak ada logika yang salah, tidak ada pikiran yang salah. Iya kan? Tapi kan pilihan ini tuh akan terus diingkari oleh ateis dan agnostik. Karena begitu mereka mengakui hal ini, maksudnya begitu mereka mengakui logika, pikiran, kesadaran manusia itu adalah sesuatu yang non material, maka naturalisme atau ateisme selesai sampai di situ. Selesai. Karena mereka harus tetap strict di jalan materialisme. Bahwa kesadaran manusia, pikiran manusia itu hanyalah materi, reaksi kimia antara atom di otak. Tapi seperti yang saya bilang tadi, masalahnya ya nggak ada reaksi kimia yang benar dan yang salah. Tapi mereka tetap tidak mau mengakui itu, which is absurd menurut saya. Nah, kemudian kita akan melihat di slide ini yang saya beri judul paradoks empirisme. Karena empirisme itu paradoks. Paham yang mengatakan segala sesuatu yang nyata hanya bisa dibuktikan secara empiris, itu paradoks. Nah, jika mereka tidak mau mengakui bahwa tidak ada yang namanya kesalahan logika, maka silakan untuk membuktikan bagaimana bisa sebuah reaksi kimia yang terjadi dapat dikatakan salah. Jika tidak mau mengakui bahwa pikiran, kesadaran, dan logika adalah sesuatu yang non-material, namun juga tidak bisa membuktikan bagaimana sebuah reaksi kimia dapat dikatakan salah, maka bukankah sebenarnya mereka lah yang tidak objektif, bahkan menurut standar mereka sendiri, atau empirisme itu sendiri? Iya dong. Nah, empirisme sendiri itu pada intinya justru adalah sebuah paradoks. Perhatikan statement di poin ketiga. Itu adalah definisi dari empirisme. Itu adalah keyakinan yang dianut oleh empirisme. Segala sesuatu yang nyata hanyalah yang bisa dibuktikan secara empiris. Itu adalah definisinya. Itu adalah klaim dari empirisme. Pertanyaan saya di poin kelima itu, bagaimana membuktikan klaim di atas itu secara empiris? Coba dipikir. Nggak bisa kan? Itu klaim. Itu sebuah klaim justru. Lihat ya. Klaim empirisme, klaim bahwa segala sesuatu yang nyata hanyalah yang bisa dibuktikan secara empiris. Itu justru, klaim tersebut justru tidak bisa dibuktikan secara empiris. Karena klaim itu ya sudah didefinisikan duluan. Ya kan? Coba dipikir. Bagaimana cara membuktikan poin keempat itu, ke definisi empirisme itu? Bagaimana cara membuktikan poin keempat itu, statement di poin keempat itu secara empiris? Bagaimana caranya? Apakah ada praktikum di laboratorium? Apakah ada eksperimen di laboratorium yang kemudian mengkonfirmasi, oke, segala sesuatu yang nyata hanyalah yang bisa dibuktikan secara empiris? Enggak ada eksperimen yang bisa membuktikan itu.
Iya kan? Jika tidak bisa dibuktikan, bukankah klaim empirisme itu justru tidak empiris? Dan faktanya memang demikian. Dan ini celaka. Kenapa celaka? Karena klaim tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkannya sendiri. Ibaratnya saya bilang jangan mencuri. Dia mencuri. Itulah empirisme itu kan seperti itu. Klaim empirisme justru tidak bisa dibuktikan secara empiris. Miris kan? Nah, di sini kesimpulannya. Empirisme itu justru bukanlah sebuah klaim yang empiris, tetapi sebuah klaim filosofis. Karena hal tersebut diasumsikan di awal dan bukan dibuktikan di akhir. Anda harus mengasumsikan empirisme itu di awal. Karena tidak ada satupun eksperimen, tidak ada satupun praktikum di laboratorium manapun yang bisa menghasilkan kesimpulan empirisme. Empirisme itu diasumsikan di awal, bukan dibuktikan di akhir. Ya kan? Seperti pertanyaan saya tadi, bagaimana cara kita membuktikan statement segala sesuatu yang nyata hanyalah sesuatu yang bisa dibuktikan secara empiris. Bagaimana cara kita membuktikan statement itu secara empiris? Nggak bisa. Itu klaim filosofis, bukan klaim empiris. Makanya di sini saya katakan bahwa empirisme itu justru tidak empiris. Nah, ya kan? Empirisme itu, ingat, dengar baik-baik. Empirisme itu justru tidak empiris. Di poin kedua, saya menyampaikan bahwa ateis dan agnostik harus memberikan penjelasan empiris. Bagaimana bisa sebuah reaksi kimia yang terjadi dapat dikatakan salah? Nggak mungkin. Namun demikian, kalau misalnya dia mengatakan, misalnya ya, ateis tersebut mengatakan begini, oke lah, empirisme itu empirisme itu oke lah, empirisme itu nggak empiris, nggak bisa dibuktikan secara empiris. Empirisme itu filosofis. Well, kalau begitu, jika klaim filosofis itu bisa dikatakan objektif, ya, bukan hanya klaim empiris yang bisa dikatakan objektif, tapi jika klaim filosofis bisa dikatakan objektif, maka bukankah penalaran filsafat tentang Tuhan, misalnya dalam contingency argument misalnya, nanti contingency argument ini akan saya buatkan presentasi tersendiri, juga adalah objektif selama sesuai dengan kaidah logika yang berlaku. Harusnya gitu dong. Kalau Anda mau strict dengan empirisme, ya silahkan buktikan empirisme itu secara empiris, which is absurd. Nggak mungkin. Jadi, tapi kalau Anda mengakui sekarang bahwa oke lah, empirisme itu nggak empiris, itu klaim filosofis. Tapi sekalipun empirisme itu klaim filosofis, ya dia bisa juga sih benar. Dia bisa juga dikatakan objektif. Oke, baik. Kalau kamu mengatakan sebuah klaim filosofis itu bisa saja dikatakan objektif. Lah kalau begitu saya pun bisa mengatakan bahwa klaim filosofis tentang Tuhan selama sesuai dengan kaidah logika yang berlaku juga bisa dikatakan objektif dong. Kalau kamu bilang tidak, ya berarti kamu melakukan standar ganda. Nah, sampai di sini saya harap paham ya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau masukan yang bisa diberikan kepada saya, atau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya mengharapkan dukungan teman-teman semua pada channel ini, karena ini adalah channel yang baru. Mohon di subscribe, dan kalau bisa link penjelasan saya bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkan, atau mungkin kalau ada yang mau mendownload video saya dan menjadikan itu bahan untuk materi, silakan saja. Semuanya bebas untuk melakukan presentasi atau materi dengan video saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, di kolom komentar bisa dituliskan. Nanti saya akan coba jawab. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin di video berikut akan saya jelaskan lebih banyak lagi tentang filsafat ketuhanan, atau kemudian bagaimana sih hubungan antara Tuhan dan sains, yang beberapa ateis dan agnostik mengatakan bahwa itu tidak mungkin dihubungkan, which is sangat absurd, karena
dari yang saya lihat, mereka bahkan tidak pernah mengcounter argumen yang paling kuat tentang hal itu. Tapi itu nanti di video berikutnya. Oke, terima kasih semua teman-teman atas perhatian yang diberikan di dalam video saya ini. Sampai jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua.